Halo Sobat Pembelajar Direktorat SMP, selamat datang pada video tutorial keempat, perhitungan angka kredit perpindahan dari jabatan fungsional ke jabatan fungsional lainnya. Pernahkah Anda menyusun perhitungan penetapan angka kredit pada perpindahan dari satu jabatan fungsional ke jabatan fungsional lainnya, baik dalam kelompok keahlian maupun keterampilan, namun masih merasa kurang yakin dalam menyusunnya? Melalui video ini, Anda akan mempelajari langkah-langkah menghitung angka kredit pada perpindahan antar jabatan fungsional. Di akhir video ini, Anda juga akan melakukan simulasi dalam menyusun perhitungan angka kredit. Jadi, simak video tutorial ini sampai akhir ya. Sebelum masuk pada langkah-langkahnya, terdapat tujuan pembelajaran dari materi ini, yaitu setelah menyimak video tutorial ini, staf kepegawaian Direktorat SMP Kemendikbudristek RI mampu menyusun perhitungan penetapan angka kredit dari jabatan fungsional ke jabatan fungsional lainnya dengan benar. Pada kondisi ini, angka kredit yang digunakan adalah angka kredit yang telah dimiliki pada jabatan fungsional sebelumnya. Sehingga, rumus yang digunakan adalah angka kredit sama dengan angka kredit pada jabatan fungsional sebelumnya. Perhitungan angka kredit pada kondisi ini hanya dilakukan melalui pengisian formulir akumulasi angka kredit dan formulir penetapan angka kredit. Langkah-langkah perhitungan angka kredit. Seorang pegawai Direktorat SMP Kemendikbudristek RI, jabatan fungsional Widya Iswara Penyelia dengan golongan ruang 3C, mengajukan uji kompetensi ke dalam jabatan fungsional Widya Prada Penyelia golongan ruang 3C. Bagaimana perhitungan angka kreditnya? Langkah 1. Pengisian formulir akumulasi angka kredit. Dalam rangka penuangan perolehan angka kredit serta kebutuhan kenaikan pangkat, maka perlu ditetapkan PAK sebelum pegawai diangkat ke dalam jabatan fungsional. Pertama, pada bagian atas formulir, isi kolom nomor, nama instansi, dan periode. Periode ini dilihat dari Surat Perintah Menjalankan Tugas atau SPMT. Kedua, pada bagian keterangan perorangan, isi kolom nama, NIP, nomor seri kartu pegawai negeri sipil, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, pangkat golongan dan terhitung mulai tanggal, jabatan dan terhitung mulai tanggal, unit kerja serta instansi. Ketiga, pada bagian hasil penilaian angka kredit, dilakukan pengisian berdasarkan hasil konversi pada masing-masing periode. Pada kolom tahun diisikan tahun 2024, kemudian dicantumkan angka perpindahan yang diperoleh dari angka kredit jabatan fungsional sebelumnya sebesar 100. Pada bagian jumlah angka kredit yang diperoleh, dilakukan penjumlahan seluruh komponen. Karena hanya terdapat angka perpindahan, maka total angka kredit sebesar 100. Langkah 2. Pengisian penetapan angka kredit. Pertama, pada bagian atas formulir, isi kolom nomor, nama instansi, dan periode. Periode ini dilihat dari Surat Perintah Menjalankan Tugas atau SPMT. Kedua, pada bagian keterangan perorangan, isi kolom nama, NIP, nomor seri kartu pegawai negeri sipil, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, pangkat golongan dan terhitung mulai tanggal, jabatan dan terhitung mulai tanggal, unit kerja serta instansi. Ketiga, pada bagian hasil penilaian angka kredit, cukup isi pada kolom angka penyesuaian atau penyetaraan saja. Komponen lain seperti angka dasar yang diberikan, AKJF lama, angka konversi, angka yang diperoleh dari peningkatan pendidikan, serta komponen lainnya tidak diisi dan diganti tanda minus. Pada bagian angka penyesuaian atau penyetaraan, kolom lama diisi 0,00 dan kolom baru diisi 100. Sehingga jumlah angka kredit pada komponen ini sebesar 100. Pada bagian jumlah angka kredit kumulatif, angka kredit lama tercantum 0,00 dan angka kredit baru 100. Sehingga total angka kredit kumulatif pegawai sebesar 100. Pada bagian keterangan,
ditampilkan kebutuhan angka kredit minimal sesuai tabel berikut. Berdasarkan tabel, kebutuhan kenaikan pangkat sebesar 100 dan kenaikan jenjang jabatan sebesar 0. Dengan jumlah angka kredit 100, pegawai telah memenuhi syarat kenaikan pangkat maupun jenjang jabatan. Berdasarkan hasil tersebut, pegawai dapat dipertimbangkan untuk diangkat menjadi jabatan fungsional Widya Prada Penyelia. Nah, Sobat Pembelajar Direktorat SMP, kita telah mempelajari perhitungan angka kredit pada perpindahan antar jabatan fungsional. Angka kredit yang digunakan berasal dari jabatan fungsional sebelumnya dan langsung dituangkan dalam format penetapan angka kredit. Dalam proses penyusunannya, staf perlu melengkapi formulir akumulasi angka kredit dan penetapan angka kredit. Sekian video tutorial perhitungan angka kredit pada perpindahan antar jabatan fungsional. Terima kasih telah menyimak materi ini hingga selesai. Silakan mencoba kembali langkah-langkah perhitungan yang telah dipelajari agar semakin memahami prosesnya. Sampai jumpa pada seri video tutorial berikutnya.